Assalamualaikum teman-teman yang berbahagia. Ya, kali ini saya ingin sekali menyampaikan unek-unek saya terkait dengan COVID, teman-teman. Kita tahu di akhir bulan Juni ini, akhir-akhir ini di Jawa Tengah, Klaten dan sekitarnya ya, itu semakin melonjak ya kasus teman-teman, saudara-saudara kita terkena corona positif, bahkan yang meninggal bisa 2 kali lipatnya dari hari-hari seperti biasanya. Sekarang bisa sampai 23 orang di Klaten sehari. Tentu kita juga ikut berduka dan ikut berbelasungkawa, ikut prihatin dalam kondisi seperti ini. Namun demikian, saya ingin menyampaikan satu hal. Ini saya kira penting sekali. Dan saya menyampaikan ini bukan berarti saya pintar, saya mungkin sok sehat, sok olahragawan, ataupun sok apalah gitu ya. Tapi gini, saya tuh terus terang gemes ketika ada orang-orang, aparat, atau kemudian tokoh yang bolak-balik berulang kali menyampaikan, ayo ikuti protokol kesehatan 3M, 4M, 5M dan seterusnya gitu kan. Tapi sama sekali tidak menyarankan, bahkan tidak menekankan olahraga dan makanan sehat. Ini saya heran ya. Namun demikian ternyata diketahui ya penyebabnya karena memang kemungkinan besar yang menyarankan prokes saja tetapi tidak menyarankan olahraga dan makanan sehat ini mungkin memang tidak olahraga atau jarang olahraga. Ini biasanya memang begitu. Nah, saya bukan berarti tidak mendukung prokes ya. Saya termasuk orang yang senantiasa menggunakan prokes ya, protokol kesehatan, pakai masker setiap kemanapun, di masjid, di perjalanan ketemu dengan orang, kemudian cuci tangan, ya, kemudian jaga jarak dan seterusnya, itu saya melakukannya. Namun demikian, saya ingin mengingatkan kembali, gitu. Coba jujur, bahwasanya sebenarnya apa yang paling penting? Lebih penting prokes atau lebih penting olahraga dan jaga kesehatan? Kalau mau jujur, sebenarnya yang akan bisa membuat kita itu bertahan dari virus yang menyerang kita, apapun jenisnya virus tersebut, ya, termasuk virus COVID begitu, itu adalah ketika badan kita itu kuat dan sehat gitu. Badan kuat dan sehat ini ya hanya dengan bisa diraih oleh apabila kita olahraga gitu. Jantung kita, paru-paru kita kuat, sehat, otot-otot kita itu terlatih gitu. Olahraga, kemudian makan makanan yang sehat atau pola makan yang sehat. Itu dua hal itu. Dibanding dengan prokes gitu. Artinya kalau cuma prokes saja itu percuma gitu loh. Percuma, hanya prokes saja percuma, karena saat ini itu siapapun orang yang ketat prokes sekalipun itu bisa masuk, virus itu masuk ke dalam tubuhnya gitu. Karena ya ada kemungkinan lupa, tidak menggunakan prokes terusnya gitu kan. Kadang kemudian megang apa gitu kan, kadang kemudian kita tanpa sadar lah gitu. Kita sering mendengar orang yang kemudian ternyata ketat dalam prokes, dia takut sekali ketemu dengan orang, ternyata kemudian kena COVID juga begitu. Saya pun juga tidak mengatakan bahwasanya orang yang suka olahraga itu nggak akan terkena COVID. Yang kena olahraga saat ini pun juga sangat mungkin kena COVID, kena virus COVID gitu. Tapi yang lebih penting itu adalah bukan masalah mencegahnya saja supaya kemudian virus tidak masuk ke dalam tubuh kita, tapi bagaimana caranya tubuh kita itu kuat melawan virus, itu yang jauh lebih penting gitu loh. Jadi ini yang kadang kemudian gemes gitu loh. Harusnya itu masyarakat kita itu ditekankan, diwajibkan saat itu olahraga. Bahkan agama pun sebenarnya menyebutkan urutan kedua kok dalam doa itu. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, yang kedua gitu. Setelah selamat agama, kita minta jasad kita itu kuat. Itu jauh lebih penting gitu loh. Nah ini teman-teman sekalian, oleh karenanya maka saya terus terang ingin mengajak kepada teman-teman sekalian, mari kita sehat lebih dini. Mungkin ada yang mengatakan,
Mas kalau sehat itu kan, untuk jadi sehat kan butuh proses lama. Iyalah, lama-lamanya prokes sehat atau kuat itu tidak akan tahunan gitu. Hitungannya bulan lah, atau mungkin bahkan pekan gitu. Kita sudah 2 tahun ini COVID ini terus kemana saja gitu kan. Katanya kok ini darurat harus harus prokes gitu kan. Nah, harusnya kan tambah, selain prokes itu gimana caranya kita itu semakin kuat gitu. Nah, itu. Terus juga mungkin ada yang mengatakan, Mas jangan gitulah kan di keluarga kita, tetangga kita ada yang memang kondisi fisiknya kan juga lemah, tidak sesehat kita, tidak sekuat kita. Jangan sok sehat lah. Ya, mohon maaf, mungkin saya pun juga termasuk orang yang ingin mengatakan ini bukan berarti saya itu sehat, lebih kuat, olahragawan gitu ya. Saya terus terang masih istilahnya itu belajar, olahraganya itu masih berproses gitu ya. Mungkin badannya juga masih seperti ini gitu kan. Kemudian juga lari juga masih ya asal tidak mungkin setengah jam, seperempat jam juga mungkin ya sudah ngos-ngosan gitu kan. Tetapi fix bahwasanya yang namanya olahraga itu siapapun orangnya sepakat bahwasanya itu membuat fisik kita itu kuat gitu. Jadi kalau misalkan ada di antara keluarga kita yang kemudian ada yang kurang sehat dan susah untuk dikembalikan kesehatannya, nah ini solusinya bukan berarti kemudian kita itu tidak terus kemudian tidak olahraga, bukan. Setiap kita harus ada yang olahraga, tapi memang harus menjaga protokol kesehatan agar kemudian tidak tertular, karena orang yang kena yang olahraga pun kemudian bisa terkena juga kan, bisa terkena dan kemudian dia mengidap virus dalam tubuhnya, namun mungkin nggak terasa atau kemudian bisa dilawan oleh tubuh karena kuatnya tubuhnya, tapi kemudian bisa menular gitu kan virusnya kepada orang yang lemah begitu. Nah, maka solusinya adalah kita tetap olahraga, yang sehat-sehat teruskan olahraga, yang masih belum sehat tapi kemudian punya peluang untuk sehat jadi olahraga yang tadinya tidak. Nah, yang tidak punya peluang untuk tidak bisa lagi olahraga atau meningkatkan kesehatannya lagi, maka kemudian harus dibikin istilahnya itu tersendiri, dalam artian itu bukan tempatnya, artinya jangan terlalu banyak beraktivitas dengan yang lain, maka lakukan hal-hal yang lain, misalnya banyak berdoa, kesehatan rohaninya terutama, kesehatan rohaninya ditingkatkan gitu kan, kemudian berpikiran positif, makan makanan yang sehat, itu yang kemudian kalau misalkan tidak memungkinkan untuk olahraga. Nah, makanya kemudian kami pun juga menyarankan makan makanan yang sehat, pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat itu bukan hanya jenis makanan saja. Tentu pertama adalah jenis makanan ya. Jenis makanan itu kalau kata para ahli gizi, ahli kesehatan, makanan yang sehat itu adalah makanan yang banyak memunculkan enzim gitu kan, enzim untuk pencernaan seperti buah-buahan, sayur gitu kan. Kemudian ada lagi seperti kurma, itu termasuk buah-buahan ya. Nah, tetapi kalau misalkan makanan yang harus digoreng-goreng dulu gitu kan, terlalu banyak gula gitu kan, gula buatan terutama ya, maksudnya gula ini ya, gula dari seperti gula pasir gitu ya, itu maka kalau terlalu banyak itu akan kurang baik gitu kan, kalau terlalu banyak akan kurang baik gitu, akan menyebabkan kesehatan menjadi menurun. Nah, ini dari sisi jenis makanan ya, jangan terlalu banyak makanan berminyak dan gula-gulaan gitu kan. Kemudian juga tepung-tepungan boleh, tapi jangan terlalu banyak karena itu akan menyebabkan menumpuknya lemak. Jadi jangan terlalu banyak. Kemudian yang kedua, sehat dalam artian sehat dari sisi selain jenis ya, jenis makanan, itu adalah waktu makan. Ketika kita makan, kan, waktu makan yang baik itu adalah sebelum jam 8 malam. Jadi makan setelah jam 8 malam itu kalau bisa diupayakan dihindari, karena setelah makan di atas jam 8 itu kemungkinan besar tidak akan terpakai makanannya sehingga akan menumpuk dalam tubuh sehingga akan menjadi sampah. Itu kemudian juga dua hal itulah paling tidak ya. Jadi dari sisi jenis makanannya, terus yang kedua waktu makan gitu. Oke teman-teman sekalian, jadi sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk pertama, protokol kesehatan harus, tetapi yang lebih penting lagi itu adalah olahraga dan makan makanan yang sehat gitu.
Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.